Eh, kan udah punya basic ngoding nih, terus masuk ke perguruan tinggi, pasti diajar juga ngoding gitu kan. Iya benar. Bosen nggak kadang-kadang? Sakit dulu ya. Iya harus sakit dulu. Ya Naruto gimana sih? Dari masih kecil udah dibully, dijauhin, Iya ya iya kan, iya. dimusuhin dan seterusnya. Jadi Tapi nggak itu yang bisa bikin dia akhirnya jadi Hokage. Waduh, jadi ke Naruto jadinya. Jadi kayak hak akses user itu penting banget, Pak. Oh, oke. Jadi yang kejadian itu seperti apa? Jadi nggak bisa langsung ke atas gitu, Pak. Harus Nggak ada. ngerasain yang di bawah dulu. Nggak ada. Yang instan itu cuman mie doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cybercast yang ada di seluruh Cyber Universe. Di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa juga. Tapi sekarang versinya beda nih. Ya, jadi berbeda dengan yang di episode sebelumnya. Nah, sekarang di sini saya kedatangan seorang mahasiswa. Kenalan dulu, namanya Roji. Ya, Roji. Nah, nama panjangnya itu Muhammad Alfaroji ya. Iya, benar, Pak. Ya. Beliau ini merupakan seorang yang saat ini masih, ya bisa dikatakan mahasiswa ya. Ya, mahasiswa. Masih menempuh pendidikan S1 di salah satu perguruan tinggi swasta lah ya. Iya, benar. Nah, kita akan coba bincang-bincang dan kita coba gali lebih dalam Rozi sebagai mahasiswa yang juga kerja di perusahaan Cyber Army seperti apa. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat teman-teman selalu support channel YouTube-nya cyberacademy.id, kemudian juga jangan lupa klik lonceng sebelah kanan atas supaya episode-episode seperti ini tidak tertinggal. Oke, sekarang kita akan coba mulai nih berbicara atau bincang-bincang dengan Rozi. Oke, Ji, makasih nih udah hadir di sini ya, di sela-sela kesibukannya, kuliah, kemudian kerja. Ya. Tapi saya pengen tahu dulu dong, sebelum kita ngobrol tentang pekerjaannya gitu ya. Jurusan yang diambil oleh Rozi itu di mana? Sekarang itu teknik informatika, Pak. Teknik informatika ya? Iya, benar. Oke. Di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung, dan sekarang sudah semester Sekarang tuh semester 5, angkatan 21. 21. Iya, benar. Wih, angkatan 5 tapi sudah part-time di sini ya. Keren. Kalau boleh tahu, background-nya apa sih, Ji? Artinya gini, kan orang yang masuk kuliah itu kan nggak cuma dari SMA gitu kan, bisa dari kejuruan juga SMK, kemudian juga mungkin bisa dari pesantren dan seterusnya. Nah, kalau Roji dari mana awalnya? Iya, kebetulan kemarin saya itu background-nya SMK, Pak. Oh, SMK. Iya, jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Pantes. Jadi ngelanjutin yang di SMK ke teknik informatika. Iya. Berarti udah punya basicnya ya di Iya, sekolah ya? basic fundamental udah. Udah belajar ngoding juga udah diajar di Udah, sana. udah. Mentornya siapa nih yang jadi favoritnya? Waduh, kalau itu Pak nyari semuanya sih. Sampai semuanya ya? Iya, benar. Oke. Nah, belajar ngoding itu apakah dari SMK doang? Dari tempat lain nggak? Contohnya gini, misalkan dari YouTube atau dari Udemy atau dari mana misalkan? Iya, kebanyakan gitu Pak. Kalau dari sekolah sama perkuliahan itu basic fundamental aja yang diajarin Pak. Oke. Jadi kalau mau lebih advance, kita harus otodidak, inisiatif ngulik-ngulik sendiri gitu. Mau nggak mau ya? Iya benar. Oh, ya harus ngulik sendiri kan? Karena kalau nggak cuma ngandelin yang dikasih di sekolah, ya pasti dalam tanda kutip ketinggalan jauh lah gitu ya, Iya. dengan yang ada di industri seperti ini. Oke, berarti background-nya dari SMK ya? SMK. Oke, dari Bandung juga? Itu saya asli Riau ya Pak ya. Ah. Itu saya SMK di Sumatera Barat namanya. Oh, Di Pasaman. berarti lulus SMK merantau Merantau ke ke Bandung. Bandung, keren. Ya, itu baru namanya anak muda, itu mentalnya mental merantau ya. Di sini juga sendirian
dengan keluarga atau ada saudara? Ada Ya? Ada saudara. Oke. Nah, awal masuknya dari sekian banyak kampus ya, kampus atau perguruan tinggi di Sumatera Barat sendiri, atau di Riau, atau di Pekanbaru, atau di Jakarta, Jogja. Kenapa akhirnya milih di Bandung? Kebetulannya kemarin itu disaranin sama Om sih. Oke. Terus yang saya lihat ya gitu, perspektif buat teknologi itu di Jawa itu lebih gitulah, lebih Oke. banyak gitu. Terpusat di sini lah Iya mungkin benar ya. pusatnya. Karena kan di sini kan ya banyak kampus-kampus yang memang fokus di bidang teknologi ya, baik itu negeri ataupun swasta sebenarnya. Ya, oke, berarti disuruh Om ya? Disaranin aja Disaranin sih. ya, Iya, disaranin benar. Om. Tapi kalau milih di sini emang pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Nah, eh skill ya, kalau kita bicara skill di kampus yang Roji pelajari sekarang semester 5. Semester 5, benar. Ya, semester 5. Kan udah punya basic ngoding nih, terus masuk ke perguruan tinggi, pasti diajar juga ngoding gitu kan. Iya benar. Bosen nggak kadang-kadang? Ini sih paling Pak, kalau ada error kayak ada tantangan baru gitu. Oke, berarti tantangannya itu muncul kalau ada error. Berarti kalau bikin programnya lancar-lancar doang, Eh, nggak ada tantangan berarti? benar, datar aja gitu. Ya. Itu kebanyakan programmer sih gitu ya. Iya. Mereka bisa bertahan itu karena ada error. Karena kalau nggak ada error, ya udah gitu kan. Nah, cuman setelah masuk kuliah kan banyak banget ya mata kuliah di sana kan nggak cuma ngoding doang kan ya. Iya, banyak, Ada Pak. jaringan, ada sistem, ada multimedia juga, dan juga ada cyber security. Nah, yang saya pengen tanya ini, ada ketertarikan nggak? Kan ngoding sama ini kan? Ngoding. Nah, dari ilmu-ilmu yang lain tuh yang dipelajari di kampus, Saya tertarik satu banget Pak, itu Apa? security. security. Iya, benar. Oke, kenapa tuh? Kalau boleh tahu alasannya? Dulu pas awal-awal waktu saya SMK ya, saya dulu awal terjunnya itu ke security. Cuman bagian nyerangnya. Dari SMK? Dari SMK? Iya, nge-device gitu Pak. Oh. Itu belum ngamanin websitenya gitu, jadi bagian yang nyerang. Berarti belajar nyerangnya dulu, Iya. gitu ya. Ya, mungkin karena masih belum, istilahnya masih belum tahu ya bahwa security ada dua kan ya. Iya benar. Ada attack-nya, ada defense-nya. Yes, benar Pak. Jadi mulailah belajar, ya nggak salah juga sebenarnya. Buat export, tapi kan jadi paham ya, Paham benar ya Pak. bagaimana Benar-benar. cara nge-defense, kemudian bagaimana cara nyari celah gitu nyari Pak. celahnya Iya. gitu ya. Iya, dari SMK. Kenapa ya anak-anak SMK itu banyak yang rasa penasaran atau gimana sih Iya, sebenarnya? benar itu kuncinya itu Pak. Penasaran. Penasaran Iya ya? benar. Aduh. Yang kemarin juga yang magang di Cyber Army itu mahasiswa juga ya. Mereka juga terus nyarinya ilmunya itu dari luar. Mereka explore sendiri. Termasuk juga yang narasumber sebelumnya itu Reza, kenal ya? Iya, kenal. Nah, Reza juga zaman kuliah, ya udah dia bikin komunitas di dalamnya, dia ngulik sendiri masalah security, kemudian ya memang ternyata ya itu tadi seperti yang Rozi bilang, ada ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di kelas, Iya. tapi itu didapatkan dari luar, kemudian sharing dengan teman-teman yang lain, ya kan? Oke, jadi tertarik ya. Nah, sekarang sudah dalam tanda kutip, saya bisa bilang udah advance lah ya ngodingnya ya. Baru middle sih Pak. Aduh. Ini Masih pemula aku. masih pemula, padahal mah udah berapa tahun tuh dari SMK pengalaman ngodingnya. Gak mungkin cuma buat Hello World doang kan? Ya, tadi kita bicara tentang security dikit ya. Pernah nggak kepikiran kalau bakal setelah di kuliah ya, ketemu lagi nih mata kuliah cyber security? Kalau dulu sih bayangannya kayak ngoding aja gitu Pak. Informatika itu pasti ngoding ya? Iya, pasti ngoding. Kayak ngejalanin fungsi ini gimana Iya. terus jalan gitu. Hmm. Belum kepikiran sempat keamanan data gimana, performa gimana gitu. Itu belum kepikiran.
setelah dapat mata kuliah, semester 5 tuh belum dapat mata kuliah security ya di kampus ya? Baru semester 6 kayaknya, Pak. 6 ya? Iya. Iya, kalau nggak salah juga, Buat ngamanin website-nya. di atas itu, atau di semester atas itu baru muncul mata kuliah keamanan ya. Oke. Nah, nanti baru tuh ketika Roji ngambil mata kuliah yang di atas, nanti baru bisa mulai, ya sekarang sih udah paham lah ya, seperti apa, apalagi kerja di sini kan, mau nggak mau ya ngodingnya harus secure kan, Iya, benar, Pak. ya kan, mau dipaksa, Wajib. wajib harus secure, Zero error. zero error. Gitu. Tapi seru loh, nanti misalkan Roji nanti dapat kuliah security itu, karena nanti akan membuka wawasan, akan membuka skill baru. Ternyata cuman ngandelin coding doang nggak bisa. Iya, Ya benar, kan? Pak. Bener kan? Soalnya bersaing sama yang lain juga. Nah, Jadi itu yang pernah saya bilangin, Roj, sama beberapa episode kemarin itu. Bahwa programmer sekarang itu saingannya itu jutaan. Iya, Di banyak. Indonesia itu banyak banget yang harus bersaing. Fresh graduate, belum dari perguruan tinggi negerinya, belum lagi misalkan yang punya koneksi. Orang gelap. Kan kita nggak bisa ngapain nih, ya kan? Cuman modal ijazah S1, kemudian skillnya cuman ngoding doang. Nah, makanya saya sering bilang, upgrade sesuatu yang baru nih, combine dengan ilmu security, misalkan, contohnya. Itu bisa meningkatkan, dalam tanda kutip, value dari seorang programmer itu. Makanya saya sering ngajak sama, termasuk subscriber ya di sini ya, yang follower-follower pada nanya semua, Pak, belajar security itu harus bisa ngoding nggak? Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Tadi kan ngoding dulu ya, Roji ya, Iya. baru belajar security-nya, Iya, belajar sekarang. jaraknya. Sekarang saya balik nih pertanyaannya. Kalau misalkan kita udah pengen belajar cyber security nih, perlu nggak ilmu coding itu? Kalau menurut saya sangat perlu, Pak. Sangat perlu. Soalnya kita tahu logiknya atau celahnya itu biasanya di sini gitu. Oke. Berarti logiknya kan kita bicaranya ya. Iya, Artinya kalau misalnya kita nggak paham alur dari sebuah aplikasi yang akan diserang seperti apa, gimana cara mau nyari celahnya? yes. Bener kan ya? Benar sekali, Pak. Ah, Gitu. tuh, makanya pada nanya itu, banyak pertanyaan kayak gitu tuh. Pak, gimana? Harus belajar ngoding nggak? Harus belajar bahasa apa? Misalkan, ya bahasa pemrogramannya relatif ya. Relatif, Pak. Relatif kan ya? Benar. Roji kuasai apa bahasa pemrogramannya? Sekarang itu PHP sama Golang. Sama Golang? Golang. Oke. Kalau bahasa pemrograman kayak Python, Ruby seperti itu, Itu baru ngulik awal-awal baru, Pak. nguling Baru awal ya? Iya. Gitu ya. Tapi kan tidak perlu semuanya dikuasai kan ya? Iya, yang penting advance dulu satu, baru mau ke yang lain itu lebih mudah Lebih gitu. mudah, betul. Jadi, cari satu dulu, kemudian coba dikuasai, pahami alur programnya atau logiknya, algoritmanya, udah cukup. Mau lanjut belajar misalkan application security, mau lanjut belajar tentang misalkan pen test, bug hunting, itu tinggal jalan. Jadi tinggal diikuti saja. Ya, itu ya teman-teman ya semuanya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya jawab lagi nih. Dan nggak ada bosannya nih buat teman-teman semuanya. Oke, menarik banget nih dari Roji. Kemudian pertama kali masuk dunia industri. Dan sebelumnya udah pernah kerja belum? Dulu pas SMK itu kelas 3 akhir, pernah freelance juga sih, Pak. Di sana di Riau itu? Iya, Di Riau itu ya? iya, di komunitasnya gitu, ngambil project kan. Kamu ikut komunitas juga? Ada Komunitas sana. apa? Komunitas ngoding? atau? developer. Oh, Jadi kayak alumni SMK itu yang udah kerja di industri, dia bikin komunitas. Nah, oke. itu saya join. Oke. Aktif juga ya berarti. Soalnya kerjanya depan komputer, ngoding, kira itu cuman ya tipikal programmer lah. Yang punya dunianya sendiri gitu ya. Iya, benar. Di dalam itu. Ternyata aktif juga. Nah, gabung dengan komunitas-komunitas seperti itu pasti punya value lebih dong. Iya, benar. Ya kan yang Roji pernah dapatin kan. Nah, pengalaman apa? Selain tadi misalkan kerja tadi. Itu kayak manage waktu-waktu kan itu freelance gitu, Pak. Iya, betul. Dapat project, handle satu project gitu. Itu kerasa banget cara ngehandle waktu sama ngehandle sekolah gitu.
nyimbangin kerja sama itu. Emang susah sih, Pak. Termasuk sekarang. Tapi Iya, sekarang udah biasa, Maren. Udah terbiasa. Udah terbiasa kan ya sekarang ya. Part time di sini, kemudian kuliah Iya. udah biasa. Karena di SMK juga sudah dimulai dari saat itu kan. Pas Oke. awal-awalnya. Nah, kemudian sisi lain, apakah di komunitas itu juga sering sharing-sharing? Iya, sering-sering misalnya bagian programming apa aja gitu. Itu ada, misalnya tadi kan ada komunitas itu dari yang alumni SMK. Nanti anak SMK itu diajarin juga sama komunitas yang itu, sama komunitas kami gitu. Oke, berarti lumayan aktif ya komunitasnya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman juga, berarti kan nggak cuma belajar dari luar, tetapi join komunitas juga itu merupakan apa ya? Salah satu cara aja ya, supaya kita bisa membuka wawasan, belajar lebih sesuatu yang baru dan seterusnya ya. Iya, kayak lebih terarah gitu, Pak, belajar programmingnya. Jadi ada mentornya di sana gitu. Di komunitas itu. Iya, Oh, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin yang dari SMK ya, sebenarnya kuliah juga nggak ada masalah kan ikut komunitas-komunitas kayak gitu Iya. kan sebenarnya kan. Karena itu ya yang saya rasakan juga waktu kuliah ikut komunitas itu benar-benar apa ya? Benar-benar bikin semangat karena kita ketemu dengan orang-orang yang ilmunya itu di atas kita. Pengalamannya jauh dibandingkan kita. benar-benar. Dia bicara di sisi industri seperti apa, kita cuman bengong doang. Gila gitu ya ternyata ya industri ya. Strict banget, kemudian juga ada bahasa pengeluaran baru, ada teknologi baru, segala macam. Terus bikin semangat, kemudian juga nambah wawasan, nambah ilmu, kemudian juga ya tadi, yang penting koneksi. Iya, benar. Ya kan ya? Dari komunitas itu bisa ngejalin koneksi lagi. Itu yang keluar. penting. Jadi kalau teman-teman pengen maju, mau bicara programmer, mau bicara cyber security, join komunitas. Ya, komunitas itu penting banget nih. Buat apa ya istilahnya itu? Buat keberlangsungan gitu ya, kehidupan atau ekosistem dari profesi-profesi seperti kita. Gitu kan? Iya, benar. Nah, berarti udah nggak kaget ya sekarang ya, pas Mas mulai kerja part time di sini ya? Iya, udah agak terbiasa Udah agak gitu. terbiasa Tapi ya? butuh penyesuaian juga sih, Pak. Iya, karena pasti apa ya, di sini itu budayanya mungkin akan berbeda dengan Iya. setiap perusahaan-perusahaan yang lain kan. Benar, Mungkin setiap Roji- perusahaan itu Heeh. beda. Roji bisa ngerasain sendiri seperti apa. Nah, kemudian di sini posisinya itu sebagai Sebagai back-end, Pak. back-end ya, Back-end developer. back-end developer gitu ya. Pernah pengalaman nggak terlepas dari sini atau di mana gitu ya, yang pernah Roji bikin aplikasi, pernah ngalamin sesuatu yang dalam tanda kutip insiden security nggak kira-kira? Ada, Pak. Ada ya? Pernah. Itu waktu dulu kan gimana ya, belum pas awal-awal belum paham banget yang secure coding itu gimana gitu. Hanya sekedar coding doang berarti ya? Yang penting fungsinya jalan gitu, Pak. Yes. Oke. Jadi kayak hak akses user itu penting banget, Pak. Oh, oke. Jadi yang kejadian itu seperti apa? Itu tuh sama kata Mas Reja kemarin, yang ID-nya bisa diganti pakai ID user lain gitu. Jadi loginnya sebagai user tersebut. Iya, benar. Oke. Itu kesalahan dari sisi programmernya sih, kayak kurang teliti aja paling. Iya, bukan mau menyalahkan, tapi emang salah sebenarnya. Ya kan ya? Iya, benar. Ya kan, jadi kita, ya artinya, apa ya? Ketika fase development itu kan yang memiliki peran penting itu ya programmer. Iya, benar. Iya kan ya? Development ya, masa development-nya gitu loh. Nah, setelah dirilis, baru bicaranya nanti testingnya dari luar nih misalkan. Dari pen tester misalkan, dari bug hunter dan seterusnya. Tapi ya balik lagi, kesalahan-kesalahan tadi itu karena satu mungkin kurang, tadi ya, mungkin Rozi bilang kurang pemahaman tentang secure coding. Iya, benar. Kemudian kurang teliti, kan, sehingga mengakibatkan celah-celahnya kebuka. Iya, Sama itu. itu kan ya. Ya. Itu mungkin teman-teman yang sebagai programmer juga mungkin pernah merasakan juga ya. Aplikasi udah dibikin capek-capek misalkan ya, udah begadang, Iya, benar, sering begitu sih, Pak. udah
Pokoknya udah sampai deadline segala macam. Ternyata pada saat dipublish, wah, ternyata banyak event-event atau insiden-insiden yang nggak enak lah sebenarnya kalau terjadi. Apalagi yang kita bikin aplikasi orang lain kan. Iya, benar. Ya kan nggak enak kita dikomplain, loh kok aplikasinya jadi kayak gini. Yang jeleknya ya kita juga gitu Iya, kan. benar. Oke, kemudian momen kita flashback dikit deh, momen ketika pertama kali Roji kenal security. Seperti apa tuh momennya? Awalnya Artinya, dulu sih Pak, ini Pak, nonton film hacker gitu. Jadi tertarik banget nguasain sistem gitu. Pokoknya di asa sana gampang gitu ya, iya, filmnya ya. sistem ITM Nah, sistem isem, benar. tertarik banget gitu. Oke, karena dulu itu banyak banget tuh film-film tentang hacker tuh yang kalau kita nonton itu kadang-kadang jadi termotivasi juga. Iya, termotivasi banget Pak. Saya dulu SMK juga ya, SMK juga, tapi jurusannya teknik mesin. Emang nggak nyambung sih sebenarnya dengan komputer. Cuman kalau ketika nonton film-film seperti itu, kayak ada yang mendidih gitu. Bergejolak gitu kan, iya keren banget nih kalau misalkan bisa masuk ke sistem ini, kita ngobrak-ngabrik, kita ngambil uang segala macam. Mikirnya dulu masih kayak gitu. Iya, benar. Yang namanya anak muda. Seperti itu. Ternyata tidak semudah itu juga gitu ya. Maksudnya tidak semudah yang ada di film ternyata. Iya, Pada benar saat itu. Iya, kita benar. coba, waduh, ini gimana caranya? Aduh, sedih. Emang sih, awalnya motivasi atau momennya sih kebanyakan dari film-film seperti itu sih. Kejadiannya. Nah, tapi kalau bicara ketertarikan dan for the future ya, artinya buat pekerjaan Roji ke depannya dan seterusnya, akan tetap setia di coding Iya. atau pengen membelot nih? Udahlah stop coding, pengen ke cybersecurity, mau jadi pentest misalkan, mau jadi bug hunter. Kalau buat sekarang ya Pak ya. Sekarang aja, Iya. kira-kira Kalau gimana? sekarang dulu buat programmingnya dulu sih Pak, di advance dulu. Nanti Oke. baru kalau udah 5 tahun ke depan baru mau pindah biar lebih enak gitu Pak. Betul. Memang modal ya kayak Mas Reja gitu ya. Dia memang kuat banget tuh di codingnya sehingga dia paham Iya. seluk-beluk Celah dari gitu. celah-celahnya dari sebuah aplikasi seperti apa. Aplikasi misalkan back-end seperti apa, front-end seperti apa, API-nya bagaimana. Beliau mungkin sudah ya dikasih aplikasi pun nggak usah dilihat kayaknya udah kebayang Udah gitu kan kebayang, benar. alurnya seperti apa gitu kan. Itu karena memang pengalaman di pembangunan perangkat lunaknya itu memang sudah banyak banget. Nah, benar juga yang dikatakan Roji, advance dulu aja, tanggung gitu loh. Kamu Iya. kan pasti tengah-tengah nih gitu ya. Mau apa istilahnya, mau keluar dari zona tengah-tengah ini, tanggung gitu loh. Mauin ke security, tapi ada sesuatu di atas ini yang harus kamu pelajari juga, yang harus kamu kuasai gitu kan. Baru nanti lebih enak nih turun atau pengen ganti profesi misalkan gitu. Dengan sebagai pentester misalkan. Itu kan lebih enak ya. Lebih enak. Nah, tinggal pelajari aja teknik-teknik security atau teknik serangannya seperti apa. Iya. Udah selesai. Karena banyak juga teman-teman saya itu, yaitu dia menguasai semua teknologi coding segala macam. Setelah itu udah tinggal main ikut kursus ini, kursus itu dan seterusnya. Jadi dia. Gila, itu salut sih buat para programmer. Tapi yang pertama itu butuh mentor juga sih Pak, biar terarah bagian pentestnya ini gitu. Oh iya, betul. Kan banyak nih mentor nih sini. jadi bisa lah ya, dimanfaatin ya. Ya, kalau buat teman-teman yang di luar yang lagi nonton podcast Cybercast ini, mungkin untuk mentor tadi ya kita bisa join ke community Komunitas. ya atau Benar. komunitas. Itu bisa ketemu dengan mentor-mentor, kemudian juga bisa belajar di sana. Yang penting mah jangan pernah puas deh. Ya, penasaran terus sih. Jadi terus penasaran, berhasil nge-device, jangan puas lu, berhasil nge-device gitu ya. Tapi di balik itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita explore gitu loh.
dengan celah yang sama, celah yang sama kita masuk, ternyata kita bisa buat device nih, ternyata bisa dipakai buat yang lain, dan seterusnya. Itu jadi main-main lah, atau cari community-community di tempat teman-teman semuanya, di kota-kota teman-teman semuanya. Nah, kalau di Cyber Academy, itu kalau teman-teman daftar di sana, nanti akan bisa join di komunitas Cyber Academy. Gitu ya, jadi bisa sharing bareng di grup Telegramnya, kemudian bisa tanya-tanya, bisa, ya kan banyak yang sudah advance ya, jam terbangnya udah tinggi. Dan boleh tanya-tanya di sana. Nanti linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, nah, udah pernah melakukan aktivitas pen tester belum atau bug hunter belum? Kalau yang secara formal itu belum sih, Pak. Formal belum ya? Belum. Berarti cuman nyoba-nyoba, cuman explore doang? Iya, explore doang. Explore doang ya. Oke. Biasanya bisa ikut di, program bug bounty program di Cyber Army. Biasanya kan ada info ya, kalau ada program yang bisa kita uji, Pentest ya. pentest, atau kita bisa cari bugnya, kita bisa join di sana. Tapi dengan catatan yang jenisnya itu public, bug bounty publiknya. Gitu. Karena kalau yang private itu biasanya undangan, invitation doang. Iya, gitu. orang-orang penting. Orang-orang penting gitu ya, orang-orang yang benar-benar sudah diakui nih ya, skill dan kemampuannya. Seperti itu. Boleh tuh teman-teman juga boleh join ke sana. Free kok join ke sana itu. Ya. Terakhir minta tipsnya dong, Ji. Buat teman-teman mahasiswa nih yang sekarang kan jarang banget ada mahasiswa yang bisa terima sebagai part-time di sebuah perusahaan apapun. Gitu loh. Karena saya melihat bukan motivasi, tapi lebih ke mental ya. Mental ingin nambah ilmu, mental ingin mencoba tantangan, itu banyak yang menurun di mahasiswa yang saya ajar ya. Iya. Saya ajar sekarang itu. Saya minta tipsnya dong, gimana nih cara ngemotivasi anak mahasiswa seperti ini supaya ayo dong, di luar sana itu banyak sebenarnya peluang gitu loh. Iya. Jangan takut, gimana? Benar, itu lebih kurang ke diri sendiri lagi sih, Pak. Yang penting itu dikuatin dulu niatnya, terus nanti harus konsisten dalam setiap hari itu. Misalnya mau ngejar apa nih, mau ngoding gitu, mau bisa ngoding. Kalau mau bisa itu sekedar bisa. Cuman kalau buat yang lebih advance gitu, dari naik tingkat gitu harus berkembang, itu harus konsisten, Pak. Konsisten ya. Konsisten. Kalau udah dimulai, gimana pun harus diselesain gitu. Kalau ada error, kita tuh gimana ya? Bukan berhenti gitu. Jadi error ini tantangan buat naik tingkat ke selanjutnya gitu. Harus diselesain gitu. Oke. Jadi karena error tadi itu kita butuh mentor juga sih, Pak. Jadi kita lebih buat paham. Sharing gitu ya. Iya. Buat ini ya. Oke. Ya, itu kadang-kadang menumbuhkan rasa pantang menyerah gitu ya. Benar. Terhadap anak-anak mahasiswa itu memang sulit, kecuali dari diri mereka sendiri. Iya, benar. Gitu loh. Jadi kita cuma ngasih pintu nih. Kita cuma ngasih peluang nih. Nih ada kerjaan nih di sini. Oh, ini ada part time di sini. Oh, ini ada ini nih. Join dong, ikut program MBKM misalkan. Ikut program magang misalkan. Jadi kita cuma sekedar bisa itu loh. Motivasi itu. Nah, terlepas mereka mau atau enggak, itu balik lagi kan, kita nggak bisa maksain kan. Kita gitu. Udah kasih jalan gitu kan. Iya, kita udah kasih jalan, udah buka pintunya buat mereka. Tapi kalau mereka nggak mau ya sudahlah. Itu susah gitu. Susah memaksa mereka seperti itu gitu loh. Apalagi kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang kan dipaksa itu malah bikin mereka makin nggak mau gitu loh. Iya. Gitu. Kebanyakan gitu. Jadi ya mungkin Roji rasain sendiri ya, dunia industri itu akan berbeda tingkat stresnya. Ya kan, terasa ya? Tekanannya. Iya. Terasa banget ya, pressure-nya, kemudian juga harus ngejar deadline, itu benar-benar deadline. Benar. Kalau tugas lewat deadline, Pak,
Maaf, Bisa. bisa nyusul nggak tugasnya? Iya. Kalau kerjaan kan nggak bisa. Beda lagi sih, Pak. Lewat dari deadline, penalti. Penalti. Siap-siap aja, pokoknya dimarahin. Ya, itu mental seperti itu tuh. Jadi buat mahasiswa ya terutama ya, buat teman-teman mahasiswa, bisa kok. Sebenarnya bukan masalah bisa nggak bisa. Ya, bisa. Saya mah yakin bisa kok. Contohnya sudah ada. Ya, Mas Rozi sudah terbukti gitu. Cuman masalahnya adalah dari diri teman-teman sendiri mau atau enggak, itu aja. Iya, benar. Gitu kan. Niatnya ada nggak? Itu dulu sih, Pak. Niatnya doang kan. Niatnya dulu, kemudian baru motivasinya nih. Setelah ada motivasinya, baru bicara konsistensi. Iya, Ya kan, benar. tanggung jawab lah. Ketika kita sudah memilih, oke, saya bersedia kerja sebagai part-time di perusahaan X misalkan. Ya udah, tanggung jawab lah di situ. Gitu kan, harus konsisten dari awal sampai akhir. Di kontrak 6 bulan misalkan, ya udah 6 bulan itu harus benar-benar kerjain gitu loh. Apapun, mau sambil nangis kayak mau sambil begadang kayak, mau sambil gimana. Ya karena memang seperti itu. Ya, itu yang apa ya? Yang mungkin teman-teman seperti Rozi yang kerja sebagai part-time itu yang mungkin dirasain seperti itu ya. Iya. Itu kayak harus kalau mau berkembang itu harus menerima pain yang gitu tau, Pak. Sakit dulu ya. Iya, harus sakit dulu. Ya Naruto gimana sih? Dari masih kecil udah dibully, dijauhin, Iya, ya kan, iya, iya. dimusuhin dan seterusnya. Jadi Tapi nggak itu yang bisa bikin dia akhirnya jadi Hokage. Waduh, jadi ke Naruto dia. Jadi nggak bisa langsung ke atas gitu, Pak. Nggak Harus ada. ngerasain yang di bawah dulu. Yang instan itu cuman mie doang. Kalau profesi itu nggak ada kayaknya yang bisa instan ya. Ya kecuali tadi punya privilege. Iya, benar. Udah kita ini privilege mah nyerah gitu ya. Melawan privilege itu susah. Oke, tadi itu ya menarik ya tipsnya. Jadi tetap konsisten ya teman-teman ya. Jadi mulai dari diri sendiri, motivasikan diri sendiri. Siapa lagi yang bisa motivasinya ya? Iya, benar. Kalau kita udah nggak mempan ya mau nggak mau ya harus dari dalam diri sendiri. Setelah itu konsisten. Ya, nah setelah itu baru mudah-mudahan setelah masuk ke dunia kerja maupun mau jadi full time atau part time gitu kan, kontrak atau misalkan jadi magang misalkan, itu nggak ada masalah kan? Nggak ada Nggak masalah. ada masalah. Yang penting mentalnya tuh harus dibangun dulu. Iya, benar, Pak. Ya Itu kan? dulu. Ngebangun mental seorang fighter itu, seorang programmer itu, barulah termasuk di security juga. Jadi nggak bisa, nggak ada jalan pintas. Nggak ada. Nggak ada jalan Ninja. pintas, jalan ninja. Buat jadi seorang security profesional misalkan gitu kan, atau digital forensik yang profesional itu nggak ada. Ini semuanya butuh step by step, butuh path-nya harus jelas, dibantu sama mentor-mentor, dibantu dengan environment atau lingkungan yang bisa mendukung, Iya. gitu kan. Butuh banget. Betul, kalau kalian lingkungannya ya orang-orang yang udahlah, ayo liburan aja dulu, ayo nongkrong aja di sana dulu, ayo gini-gini, berat, walaupun butuh ya, Butuh. Sekali-kali butuh. buat refreshing, buat ngobrol sama teman, kumpul-kumpul sama teman itu butuh banget. Jangan, tapi kalau kalian terjebak di sana, untuk keluarnya itu akan lebih susah. Ya, teman-teman ya, ini banyak banget nih yang bisa kita dapetin dari Mas Rozi. Wah, seru sih. Kalau pengen ngobrol lebih lanjut lagi, banyak sebenarnya pengen diobrolin nih. Pengalaman-pengalaman di dunia ngoding, kemudian juga tadi berbicara dari sisi security-nya, nanti Rozi mau seperti apa. Tapi nanti kita bisa bahas di next episode mungkin ya. Boleh, Pak. Saya undang lagi ya, jangan kapok ya. Oke, teman-teman, ini ya ngobrolan kita dengan salah satu programmer yang saat ini sedang part-time ya, sebagai mahasiswa iya, sebagai programmer di industri iya, ya, tapi nyatanya ya dia bisa membagi waktu antara, intinya tanggung jawab sih sebenarnya, tanggung jawab, kemudian time management, kapan kita harus melakukan ini, kapan kita harus melakukan ini, kapan harus fokus di sana, kapan harus jadi prioritas di sini, dan seterusnya. Ya, tapi nggak ada yang nggak mustahil. Jadi semuanya
bisa dilakukan sebenarnya selama teman-teman punya keinginan yang kuat dan konsistensi. Oke, itu aja. Thank you, Ya. Puji, sudah hadir di Cybercast kali ini. Untuk teman-teman yang ada yang mau ditanyakan, silakan saja tulis di kolom komentar ya. Boleh kepada Mas Roji pengalamannya seperti apa, atau misalkan tentang hal-hal yang lain di dunia cyber security. Silakan feel free saja ketik di kolom komentar, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian jangan lupa subscribe channel Cyber Academy, kemudian juga klik lonceng sebelah kanan atas. Oh ya, ada informasi satu lagi, nanti di tanggal 11 November akan ada live class Web Penetration Testing batch yang ketiga. Nah, itu seru banget. Materi-materinya mulai dari basic, maksudnya basic itu secara teoritisnya konsep sampai dengan hands-on di lab-nya itu akan dipraktekkan dan diajarkan oleh mentor kita. Ya. Jadi kalau teman-teman pengen join, silakan klik juga link di kolom deskripsi untuk live class Web Pen Test di batch ketiga. Ingat ya, 11 November, jangan sampai ketinggalan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di Cybercast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar cybersecurity hanya di Cyber Academy.